Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mencoba untuk meminta pendapat beberapa rekan kami mengenai pandangan mereka terkait Pancasila sebagai dasar negara. Berikut para narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Farida dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Neva Nabila Wijaya dari Universitas Brawijaya, jurusan Instrumentasi. Saya Muhammad Sofian Zakif Aswangka, mahasiswa semester 3 UIN Malang, jurusan Matematika Murni. Saya Salma Sabila, saya saat ini sedang berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Saya Rahma Iliun, saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya semester 1. Pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara? Menurut pandangan saya, setiap negara pastinya memiliki sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, dan tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang memiliki 5 nilai Pancasila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai perbedaan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap rasa persaudaraan serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita setiap mengambil keputusan harus dengan musyawarah mufakat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berpihak pada mayoritas warga yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai dari pengertian dasar negara. Dasar negara merupakan suatu yang sangat penting untuk keberlangsungan negara itu sendiri. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara itu tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila memiliki arti penting yang berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar negara yang kokoh. Di sini, artinya sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sebagaimana menjadi pedoman penyelenggaraan dalam norma-norma hukum dan bernegara yang ada di negara Indonesia. Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu sudah sangat lengkap, sangat kompleks dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi untuk Pancasila sendiri yang dirumuskan oleh para pendahulu kita itu menurut saya sudah sangat kompleks dan detail. Jadi sebagai gambaran umum, tapi sangat mendalam. Menurut pandangan saya, Pancasila sebagai dasar negara kan berarti yang namanya dasar negara berarti Pancasila ini harus menjadi dasar segala sesuatu gitu, baik demokrasi maupun undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Dan menurut saya Pancasila sebagai dasar negara ini tidak ada masalah ya menurut saya, dan saya pun sangat setuju gitu dengan Pancasila ini karena sangat sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia, di mana terdapat unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan semacamnya yang sangat sesuai untuk bangsa ini. Namun yang saya tidak setuju adalah penerapannya yang menurut saya masih jauh dan melenceng dari Pancasila itu sendiri gitu. Jadi bagi saya sih Pancasila sebagai dasar negara itu sangat bagus dan tidak ada permasalahan di dalamnya. Hanya saja pengimplementasiannya yang masih terdapat kekeliruan. Menurut saya sih Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu
berhak mengatur untuk penyelenggaraan negara yang ada di negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi nilai-nilai untuk mengatur segala hukum yang ada di Indonesia. Asas-asasnya juga harus diikuti dan andil dalam mengadakan hukum yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pengimplementasian Pancasila di lingkungan mahasiswa? Pancasila sila yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa sebagai agent of change memiliki peranan penting dalam penegakan nilai religius. Tetapi tidak hanya itu, semua nilai harus kita tingkatkan. Agama adalah sebagai pondasi awal dalam kehidupan. Dengan kita memahami unsur dan kandungan dalam beragama dapat meningkatkan moralitas kita sehingga dapat membentuk karakter dan meningkatkan persepsi mahasiswa untuk menolak adanya radikalisme yang beredar di dalam kampus, seperti menerima surat yang berisikan ajakan atau seminar yang tidak jelas arahnya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus bisa berpikir kritis sebelum melakukan suatu tindakan. Contoh pengamalan sila kedua dalam kalangan mahasiswa. Menurut saya, dalam berteman, mahasiswa tidak harus membedakan suku, ras, dan agama. Dikarenakan di kehidupan mahasiswa tentunya berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung makna setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia dengan derajat yang sama, tidak adanya kelas sosial dan kasta yang berlaku, memiliki hak-hak yang sama sebagai mahasiswa dan martabat yang mulia. Hal ini menjadikan sila kedua menjadi penting di kalangan mahasiswa. Untuk sila ketiga sendiri adalah Persatuan Indonesia. Itu untuk penerapannya menurut saya adalah salah satu contohnya yakni dengan menerapkan gotong royong, terus saling membantu satu sama lain dan tidak merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi saya dalam lingkungan mahasiswa gitu ya, pengimplementasian ini contohnya bisa dimulai dari unit terkecil gitu, contohnya di kelas. Jadi salah satunya kalau misalnya ada suatu urusan yang harus diputuskan oleh kelas atau diikuti oleh kelas, maka pengimplementasiannya adalah dengan cara ya musyawarah kelas itu gitu. Jadi bukan hanya diputuskan oleh ketua kelas atau pengurus kelas gitu. Untuk hal-hal yang emang bisa dimusyawarahkan tapi dalam catatan. Jadi kalau memang halnya itu bisa dan harus dimusyawarahkan, maka menurut saya patut dimusyawarahkan oleh kelas itu gitu. Dan kalau misalnya kita berangkat ke lingkup yang lebih besar gitu, entahlah itu mungkin organisasi gitu, yang dimana mahasiswa ini kan cukup erat kaitannya dengan organisasi, baik organisasi tingkat fakultas, tingkat universitas, atau bahkan organisasi eksternal mahasiswa. Maka di dalamnya yang namanya organisasi, maka diperlukannya itu musyawarah gitu, pastinya rapat-rapat gitu. Dan menurut saya dengan mahasiswa mengikuti organisasi, dan organisasi itu sehat dengan cara selalu melakukan rapat dan musyawarah, maka menurut saya mahasiswa tersebut sudah melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila yang keempat ini. Pancasila kelima itu kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di lingkungan mahasiswa itu biasanya sering terjadi pada saat pemilihan kelompok. Pemilihan kelompok itu sendiri kadang itu kan dosen itu menyuruh untuk kita memilih sendiri. Terkadang mahasiswa itu milih temannya yang misal care sama yang ini, dia itu milih sama yang itu terus gitu. Tapi sebenarnya kan tidak boleh begitu ya dalam hukum Pancasila kita. Sebaiknya kita juga bersama teman-teman yang lain itu juga harus baik gitu. Nah, untuk mengatasinya itu bisa kita lakukan misal dengan cara voting atau bikin nomor undian atau urut absen gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nanti bisa diterapkan lah untuk kedepannya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih dan Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.